Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita akan membahas topik mengenai pengaruh pendidikan dan pekerjaan terhadap status gizi. Apa sih status gizi itu? Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan, dan penggunaan makanan. Adapun pengertian lainnya menyebutkan bahwa status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari status tubuh yang berhubungan dengan gizi dalam bentuk variabel tertentu. Secara umum, status gizi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada gizi seimbang atau balanced nutrition. Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Yang kedua ada gizi kurang atau undernutrition. Gizi kurang merupakan keadaan tidak sehat atau patologis yang timbul karena tidak cukup makan, dengan demikian konsumsi energi dan protein kurang selama jangka waktu tertentu. Gizi kurang adalah suatu keadaan akibat kurang makan sehingga pemakaian kalori selama jangka waktu tertentu tidak mencukupi. Yang ketiga ada gizi lebih atau overnutrition. Keadaan patologis tidak sehat yang disebabkan kebanyakan makan, mengkonsumsi energi lebih banyak daripada yang diperlukan tubuh untuk jangka waktu yang panjang, dikenal sebagai gizi lebih. Atau kegemukan, obesitas merupakan tanda pertama yang biasa. Status gizi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor langsung dan tidak langsung. Adapun berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi status gizi. Faktor langsung, asupan makanan. Kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi mempengaruhi status gizi. Makanan yang kaya akan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral mendukung kesehatan yang baik. Yang kedua ada status kesehatan. Kondisi kesehatan individu termasuk penyakit akut atau kronis dapat mempengaruhi kebutuhan tubuh untuk menyerap dan memanfaatkan nutrisi dan makanan. Faktor tidak langsung. Yang pertama ada sosial ekonomi. Pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membeli dan mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua ada lingkungan. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik dapat mempengaruhi status gizi. Lingkungan yang tidak higienis dapat meningkatkan risiko penyakit yang mengganggu status gizi. Yang ketiga, budaya dan kebiasaan. Kebiasaan makanan, preferensi makanan, dan tradisi budaya tertentu dapat mempengaruhi pola makan dan asupan nutrisi. Yang keempat, akses terhadap layanan kesehatan. Ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang baik membantu dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi. Yang terakhir ada pengetahuan atau pendidikan. Pengetahuan tentang nutrisi dan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat berperan dalam menentukan pilihan makanan yang baik. Mengapa topik ini penting dibahas? Karena pendidikan memiliki peran kunci dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang nutrisi dan kesehatan. Orang yang berpendidikan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pola makan seimbang, cara mempersiapkan makanan sehat, dan bagaimana menjaga kebersihan makanan. Ini dapat berkontribusi pada status gizi yang lebih baik, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan keseluruhan, produktivitas, dan kualitas hidup. Selain itu, memahami hubungan ini dapat membantu dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat, terutama di kalangan kelompok berisiko seperti anak-anak dan ibu hamil. Apa itu pendidikan gizi? Menurut WHO dalam buku The Health Aspect of Food and Nutrition menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah usaha yang terencana untuk meningkatkan status gizi melalui perubahan perilaku yang berhubungan dengan produksi pangan, persiapan makanan, distribusi makanan dalam keluarga, pencegahan penyakit gizi, dan perawatan anak. Hubungan antara pendidikan dan gizi. Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang nutrisi dan pentingnya pola makan seimbang.
Mereka lebih mampu mengakses informasi tentang makanan sehat, memahami label nutrisi, dan menerapkan praktik makan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang lebih baik juga sering dikaitkan dengan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, yang memungkinkan akses ke makanan berkualitas dan layanan kesehatan. Akibatnya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering berhubungan dengan status gizi yang lebih baik. Pendidikan memiliki dampak besar terhadap status gizi seseorang dan masyarakat karena berbagai alasan. Yang pertama, contohnya itu peningkatan pengetahuan tentang nutrisi. Memungkinkan seseorang untuk memahami kebutuhan gizi tubuh dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut secara seimbang. Pengetahuan ini membantu mereka membuat pilihan makanan yang lebih baik dan menghindari kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Yang kedua itu, dengan pengetahuan yang lebih baik, terjadi penurunan angka malnutrisi karena seseorang dapat mengidentifikasi dan mengonsumsi makanan yang tepat untuk mencegah defisiensi atau kelebihan nutrisi. Yang ketiga, pendidikan mempromosikan perubahan pola makan yang lebih sehat. Mendorong konsumsi lebih banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber protein sehat, sambil mengurangi asupan makanan olahan tinggi gula dan lemak jenuh. Yang terakhir, pendidikan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang, membuat seseorang lebih sadar akan dampak jangka panjang dari kebiasaan makan buruk dan lebih termotivasi untuk mempertahankan pola makan sehat. Contoh nyata intervensi melalui program pendidikan dan kesehatan yang berhasil. Contohnya itu ada program gizi anak sekolah, pemberian makanan tambahan bergizi di sekolah dasar di daerah terpencil. Yang kedua itu program pendidikan gizi masyarakat, yaitu edukasi gizi melalui posyandu dan kadar kesehatan. Yang ketiga program keluarga harapan, yaitu bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin dengan komponen pendidikan gizi. Yang keempat, Gerakan Nasional Sadar Gizi, yaitu kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat. Yang kelima, program pos gizi, yaitu pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi untuk balita di posyandu. Yang keenam, program 1000 hari pertama kehidupan, yaitu edukasi gizi untuk ibu hamil dan anak balita. Yang ketujuh, program Desa Mandiri Pangan, yaitu pemberdayaan desa untuk memproduksi dan mengonsumsi makanan bergizi sendiri. Yang terakhir, Sekolah Gizi Indonesia, yaitu edukasi dan praktik gizi sehat di sekolah-sekolah. Jadi kesimpulannya, pendidikan memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan individu untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan bergizi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, individu lebih mungkin untuk mengubah perilaku makan dan pola hidup, mengadopsi pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada status gizi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.